Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi teori harga, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dosen pengampu mata kuliah Aminata Sukriya SEI ME. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Dini Aryani, NIM 19040010133, dan teman saya Indah Lestari Asri, NIM 19040010135, kelas X 3D, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kota Palopo. Definisi harga. Harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Seseorang akan berani membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila dia menilai kepuasan yang diharapkannya terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi. Sebaliknya, apabila seseorang itu menilai kepuasannya terhadap suatu produk itu rendah, maka dia tidak akan bersedia untuk membayar atau membeli produk itu dengan harga yang mahal. Tujuan penempatan harga. Pada dasarnya ada 5 tujuan penempatan harga, yaitu yang pertama, tujuan yang berorientasi pada laba. Tujuan ini meliputi 2 pendekatan yang maksimalisasi laba atau asumsi teori ekonomi klasik dan target laba. Pendekatan maksimalisasi laba menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memilih harga yang biasa menghasilkan laba atau keuntungan yang tinggi. Yang kedua, tujuan yang berorientasi pada volume. Dalam tujuan ini, harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target penjualan, nilai penjualan atau pasar. Tujuan ini biasanya dilandaskan strategi mengalahkan atau mengatasi pesaing. Yang ketiga, tujuan yang berorientasi pada citra. Citra perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Penetapan harga, baik itu penetapan harga tinggi maupun penetapan harga yang terendah, bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Yang keempat, tujuan stabilisasi harga. Tujuan stabilisasi harga dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri. Yang terakhir, tujuan lain-lain. Harga juga dapat ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, atau mendukung penjualan ulang, mencegah campur tangan pemerintah. Penetapan harga. Penetapan harga merupakan suatu masalah ketika perusahaan harus menentukan harga untuk pertama kali. Langkah-langkah prosedur untuk menetapkan harga yaitu: yang pertama, memilih sasaran harga. Perusahaan pertama-tama harus memutuskan apa yang ingin ia capai dengan suatu produk tertentu. Jika perusahaan tersebut telah memilih pasar sasaran dan penentu posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran pemasarannya, termasuk harga, akan cukup mudah. Yang kedua, menentukan permintaan. Setiap harga yang ditentukan perusahaan akan membawa kepada tingkat permintaan yang berbeda dan oleh karenanya akan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap sasaran pemasarannya. Hubungan permintaan dengan harga adalah berlawanan, yaitu semakin tinggi harga, semakin rendah minat dan sebaliknya. Yang ketiga, memperkirakan harga.
Permintaan umumnya membatasi harga tertinggi yang dapat ditentukan perusahaan bagi produknya, dan perusahaan menetapkan biaya yang terendah. Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutupi biayanya dalam menghasilkan, mendistribusikan, dan menjual produk, termasuk pendapatan yang wajar atas usaha dan risiko yang dihadapinya. Yang keempat, menganalisis harga dan penawaran pesaing. Sementara permintaan pasar membentuk harga tertinggi dan biaya merupakan harga terendah yang dapat ditetapkan. Harga produk pesaing dan kemungkinan reaksi harga membantu perusahaan dalam menentukan berapa harga yang mungkin. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. Harga akan berada pada suatu tempat antara satu yang terlalu rendah untuk menghasilkan keuntungan dan satu yang terlalu tinggi untuk menghasilkan permintaan. Yang keenam, memilih harga akhir. Metode-metode penetapan harga sebelumnya mempersempit cakupan harga untuk memilih harga akhir. Dalam pemilihan harga akhir, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor tambahan. Penetapan harga menurut pandangan Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, menafsirkan tentang Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya telah memintanya. Katanya, ini adalah sebuah kasus yang khusus dan bukan merupakan aturan yang umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual ataupun melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen. Menurut Ibnu Taimiyah, harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar tersebut. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya penawaran, berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan penawaran. Dimensi harga. Menurut Schiffman dan Kanuk, sebagaimana dikutip Tejiptono, ada dua dimensi harga, yaitu yang pertama, harga yang dipersepsikan, yaitu persepsi pelanggan terhadap harga yang diterima, apakah tinggi, rendah, atau adil. Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen yang memberikan makna yang dalam bagi mereka. Yang kedua, harga yang direferensikan, yaitu referensi dari pelanggan sebagai dasar perbandingan untuk menilai harga yang ditawarkan. Peran atau fungsi harga. Dari sudut pandang pemasaran, terdapat 3 peran atau fungsi utama harga. Yang pertama, turut menentukan volume penjualan. Dengan mengacu pada kurva penawaran dan permintaan atau biasa disebut supply and demand, kita mengetahui bahwa harga berbanding terbalik dengan volume penjualan. Semakin tinggi harga sebuah produk, maka volume penjualan akan semakin rendah. Namun, harus kita ingat bahwa kurva permintaan tidak berbentuk garis lurus dari titik tinggi garis sumbu horizontal, tetapi pada titik tertentu sebelum menyentuh garis sumbu horizontal, ia akan melengkung dan menurun ke arah kiri. Melengkungnya kurva permintaan tersebut disebabkan karena adanya persepsi konsumen terhadap produk. Dengan harga yang terlalu murah, berarti kualitas produk juga rendah, sehingga keinginan untuk membeli produk tersebut juga semakin menurun, alih-alih semakin tinggi. Yang kedua, turut menentukan besarannya laba. Kita ketahui bahwa dasar utama untuk kalkulasi penetapan harga jual suatu produk adalah biaya plus laba, atau biasa disebut cost plus. Laba
Laba sebuah produk ditentukan oleh harga jual per unit dikurangi dengan biaya-biaya atau harga pokok penjualan, atau biasa disebut cost of goods sold. Pada tingkat harga pokok penjualan tertentu, semakin tinggi harga jual, semakin tinggi laba yang diperoleh, dan sebaliknya. Yang ketiga, turut menentukan citra produk. Salah satu unsur yang membentuk citra sebuah produk adalah persepsi mengenai kualitas produk, dan persepsi mengenai kualitas sebuah produk ditentukan antara lain oleh harga jual produk. Artinya, semakin mahal harga sebuah produk, maka persepsi konsumsi mengenai kualitas produk tersebut semakin tinggi, dan sebaliknya. Itulah tugas video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.